Bang Kumis Sabah Desa bersama pimpinan redaksi Media Sorot Desa Indonesia untuk menindaklanjuti aduan warga korban kecelakaan kerja proyek pekerjaan rehab gedung sekolah. Bang, ya, saya mau ke arah Cipete. Pematangan di mana? Di situ, ini udah dekat lagi. Kira-kira masih berapa kilo? Pematang 1 kiloan atau 2 lah. Masih Bang. Kita kondisi jalannya di arah ke sana ini Lumayan parah lah. parah ya. Jadi semakin parah dari ini. Ya. Setelah pimpinan redaksi Kang Panji Yuri mempertanyakan kepada salah satu warga kemana arah jalan menuju kampung yang akan kami tuju, kami pun melanjutkan melewati jalan poros desa Kertaraharja yang masih sangat memprihatinkan. Rintangan demi rintangan jalan yang licin dan bebatuan yang kondisinya berantakan membuat laju roda 2ku terseok-seok, bahkan sesekali hampir terjatuh karena medan yang kami tempuh cukup merepotkan untuk jenis kendaraan roda 2. Tiga kampung sudah aku lewati yang membutuhkan sekitar 2 jam. Roda 2ku terus berjalan menuju alamat rumah Pak Nana, salah seorang warga yang mengalami kecelakaan kerja di proyek rehab gedung sekolah. Dek, lagi ngapain, Dek? Ini Pak Nana? Ada. Oh, ada siapa? Apa? Nah, pemirsa, sekarang Bang Kumis sudah nyampe di salah satu rumah Pak Nana, dan kebetulan ini anak yang lagi mangkok. Nah, tidak apa, tapi Bang Kumis datang, katanya panahnya lagi keluar sambil jalan tertatih dengan tongkat. Itu kemana sih yang katanya biasanya? Mana? Oh, ya, itu bapak ada ya? Oh, Pak, waduh, hampura Pak, ini mengganggu sebentar Pak, bisa ngobrol-ngobrol Pak? Pak Nana, ya, waduh, dari mana ini? Di belakang, Pak. Dari belakang. Jalan-jalan gerakin ini kaki. Oh, biar nggak kaku ya? Biar nggak kaku. Nah, ini pemirsa, kebetulan di saat Bang Kumis nanya sama anaknya tadi, Pak Nana dari belakang entah dari mana. Tapi yang jelas kondisi Pak Nana ini masih pakai 2 tongkat untuk membantu pergerakan kemana Pak Nana jalan. Pak Nana, Bang Kumis kesini sengaja datang, pengen bincang-bincang apa yang dialami oleh Pak Nana sampai seperti ini di rumah Pak Nana ya. Masih terasa ngilu. Masih terasa milu dalam tulangnya. Terutama bagian ankle. Mana-mana sudah. Belum bisa jauh. Ini Muhammad kita adanya kayak begini. Apa ya? Ini anak berapa? Ini anak, ini keponakan. Oh, anak ya. Siap, mana coba? Duduk mana lah, kita mau bincang-bincang dulu sebentar ya. Minta waktu dia. Nggak apa-apa kan? Nggak kita? Nggak apa-apa. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan, Bang Kumis saat ini sudah nyampe di salah satu kawasan Pandeglang Selatan. Tepatnya, ini di kampung apa Pak? Kampung Ciputi, Desa Kertaraharja, Kecamatan Sobang. Kecamatan Sobang. Membutuhkan perjalanan yang melelahkan karena Bang Kumis melewati di sejumlah kampung yang memang jalannya cukup membuat tantangan, apalagi menggunakan kendaraan bermotor. Di saat melewati sejumlah ruas jalan, nampak di sana terlihat kesulitan warga kini di saat membawa komoditas hasil perkebunannya. Dan kami bersama Kang Panji dari Media Sorot Desa pun merasa kewalahan untuk sampai menembus ke sini. Tapi inilah tugas sebagai media, Kang Panji ya.
untuk melihat kondisi terkini, apalagi Bang Kumis mendapatkan satu aduan dari warga yang konon katanya mendapatkan musibah kecelakaan saat bekerja kuli bangunan di sebuah proyek rehab gedung sekolah. SMP 4 Subang. Nah, Pak, ini langsung ya. Ini bisa dikenalkan Bapak nama siapa? Nama saya Nana Suryana. Alamat? Alamat Kampung Ciputi, Desa Kertaraja, Kecamatan Subang. Nah, betul. Inilah orang yang akan Bang Kumis ajak bincang-bincang. Pak, omong-omong nih, sampai Bapak karena melihat mengirim video ke Bang Kumis, warga itu sangat miris kelihatannya karena peristiwanya ini cukup membuat Bang Kumis tergugah untuk membantu Bapak. Ini peristiwa seperti kenapa sih Pak awal-awalnya? Awalnya begini Pak, jadi kami sebagai warga masyarakat Kampung Ciputi ada informasi bahwasanya sekolah SMPN 4 Subang itu akan direhabilitas sebanyak 5 unit. Nah untuk itu pihak sekolah membutuhkan tenaga untuk membongkar. Ini hanya membongkar dulu, membongkar atap sama rangka baja yang patut diganti. Namun mungkin nasib saya naas pada waktu itu hari Minggu tanggal 31 Desember 2023. Awal pertama hari kerja, hari itu juga jam 3 Pak. Pas kejadian jam 3 lebih, saya jatuh dari ketinggiannya itu kurang lebih dari 5 meter. Setelah saya bongkar baja menggunakan alat bor, yang ini pegang kabel setrum, yang ini pegang bor. Nah kebetulan reng satunya itu, yang satu lagi belum terbongkar, dibongkarlah. Nah seketika itu saya terbawa, saya jatuh waktu itu. Nah gini Pak, ini bicara jatuh musibah. Sebenarnya itu kan proyek pembangunan yang anggarannya pun itu ada. Nah pada waktu Bapak diajak kerja, apakah memang ada upahnya atau hanya sebatas gotong royong istilah orang sini Pak? Ada upahnya Pak, cuman itu di global dengan sekian banyak orang. Kami berjumlah 30 orang waktu itu. Ada salah satu warga yang dipercaya oleh pihak sekolah untuk mengumpulkan warga yang mau membongkar ikut serta kerja di sana. Pak Arpani, nama boleh saya sebut nama Pak Arpani. Kami sepakat dan ikutlah karena membutuhkan upah kan, artinya membutuhkan upah. Nah setelah itu kami bekerja dan tiba-tiba, bukan tiba-tiba, saya kecelakaan aja, judulnya kecelakaan aja. Pertanyaan gini, pada waktu Bapak sama teman-teman yang jumlahnya sekitar 30 orang, yang menyuruh kerja itu siapa? Yang ngajak kerja itu? Apakah pihak sekolah atau kontraktor sendiri? Nah itu kurang tahu Pak. Saya tahu dari salah satu warga yang diunjuk oleh kepala sekolah atau dewan guru. Saya ngehnya, saya tahunya itu dari diperintah oleh pihak sekolah karena di waktu itu pada tanggal segitu itu belum ada papan nama proyek, belum terpampang. Jadi belum ada ya? Belum ada papan proyeknya, entah PT, entah CP, entah PU, entah swaklola, saya juga nggak tahu itu waktu itu. Tapi intinya pada waktu Bapak bekerja itu belum ada istilahnya papan proyek ya? Belum ada. Nah, terus untuk setelah itu peristiwa terjadi Pak ya, itu dikerjakan oleh proyek. Itu dimulainya pada tanggal berapa, bulan berapa sih? Dikerjakannya tanggal 31. Oh langsung? 31 Desember. Waktu itu. Nah setelah itu jeda. Karena belum ada material Pak ya, belum ada material, satupun belum ada material, di pembongkaran dulu, ini pembongkaran dulu, setelah itu baru katanya mau direhab. Nah terus sekarang nih, sekarang kan tanggal 19 April ya 2024, sepengetahuan Bapak, ini kondisi bangunannya sendiri udah seberapa persen sepengetahuan Bapak? Diperkirakan 50% paling juga. 50%? Belum ya? Belum tercapai segitu. Nah terus hari ini ada yang kerja nggak? Saya nggak keluar sih, kurang tahu gitu. Nah terus sepengetahuan Bapak, kan sekarang sudah ada apa namanya papan ya? Itu CP, PT atau apa sepengetahuan Bapak? PT kayaknya, itu CP itu saya belum baca itu Pak. Ya? Ya.
Karena saya nggak sampai sana sih, nggak bisa jalan. Jadi Setelah Bapak istilahnya musibah kan nggak bisa lihat ya? Nggak bisa lihat. Termasuk anggarannya berapa, nggak tahu Pak ya? Nggak tahu kalau anggarannya itu. Nah, terus gini, kembali lagi ke musibah Bapak nih ya. Setelah Bapak kecelakaan, ini kan musibah di sebuah pekerjaan negara. Ini milik negara. Itu ada satu jaminan keselamatan yang disebut asuransi. Bapak pernah dibantu-bantu nggak tentang pengobatan Bapak seperti ini? Kalau dari pihak Dewan Guru, Kepala Sekolah Berikut Dewan Guru ada Pak, membantu segalanya. Ini juga dari Dewan Guru tongkatnya, dari Dewan Guru. Kalau dari PT atau dari PU, dari perusahaan itu sampai belum ada Pak sampai sekarang. Nah, bentuk bantuan, dari siapapun, dari Dewan Guru atau dari pihak sekolah, mencukupi nggak untuk biaya pengobatan Bapak itu? Tidak Pak, tidak Pak. Nah, setelah Bapak tahu kecelakaan, kan akhirnya diagnosa lah. Itu apa yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut, Pak? Ya ini ada patah tulang di sini 1, 2, 3, 4 di sini, sama engkel di sini, remuk ini tulangnya. Berarti 5 titik. Sama ini Pak, ada keselauannya di sini. 6 titik. 6 titik. Nah, terus pada waktu berobat ini Bapak kemana berobatnya? Karena saya pikir tidak ada biaya Pak ya untuk berobat ke rumah sakit, kemana. Saya pakai alternatif aja, pakai orang kampung, gitu pakai jampi aja gitu pakai air. Cuman dibantu dengan tenaga medis. Waktu itu saya sempat diinfus juga 5 botol, terus berobat untuk medis, terus berjalan itu Pak. Oh, berarti secara medis terus, secara pengobatan terus pun dilakukan ya? Dilakukan, cuman mantrinya ini yang dipanggil ke sini. Oh gitu. Nah terus akhirnya Bapak setelah mendapatkan seperti itu nggak bisa aktivitas mutlak dong? Iya. Itu berapa bulan Pak? Semenjak dari kecelakaan, dari hari Minggu sampai hari Senin, sampai sekarang belum bisa aktivitas untuk menafkahi keluarga atau anak Pak. Nah, ini cukup lama Bapak ini akhirnya dampak dari kecelakaan pekerjaan di proyek negara yang harusnya negara hadir ini. Entah nanti siapa yang bertanggung jawab, yang jelas di sini adalah sebuah bangunan pendunia pendidikan. Bagaimana kalau dibangun dengan jerih payah seorang warga miskin yang ikut membantu, ikut kerja hanya sebatas upah, tetapi setelah berdampak seolah ini tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Tidak dipungkiri, Bapak pun sudah mengatakan bahwa ada dari pihak Dewan Guru hanya membantu ala kadarnya. Tapi bukan itu persoalannya. Di sini harus ada yang bertanggung jawab penuh, negara hadir. Karena semua pekerjaan dilindungi oleh asuransi kesehatan dan keselamatan kerja. Nanti Bang Kumis akan mencoba untuk melihat kondisi terkini dari proyek tersebut. Sekali lagi Bapak, dipertegas lagi Pak ya. Iya. Bapak ini akhirnya sekarang nggak kerja Pak ya? Nggak kerja. Nggak kerja sama sekali? Sama sekali. Harapan Bapak bagaimana terhadap termasuk ini yang tanggung jawab harusnya pihak dari kontraktor nih. Harapan Bapak? Pertama kali saya mengucapkan untuk ke para Dewan Guru yang sudi telah simpatisan, saya juga itu sudah nilai baik bagi saya. Terima kasih kepada pihak guru, seluruh Dewan Guru SMPN 4 Sobang yang telah memberikan sumbangsi kepada saya. Dan harapan saya untuk proyek yang memegang perusahaan tersebut atau proyek tersebut, harapan saya adalah suatu kebijakan bagi saya gitu. Alasannya untuk membantu kehidupan saya. Apakah Bapak seandainya pihak perusahaan tidak merasa bertanggung jawab akan melaporkan kerana hukum Pak? Iya, melaporkan. Langsung ya. Sebagaimana pertanggungjawaban mereka terhadap saya gitu. Nah, itulah pemirsa bincang-bincang Bang Kumis dengan Pak Nana, salah satu korban kecelakaan di salah satu proyek pembangunan SMPN 4 Sobang. Dan nanti Bang Kumis mau lihat nih kondisi proyeknya bagaimana. Oke Pak, saya mau lihat proyek dulu Pak ya. Pak, ya. Semoga sehat Pak ya. Amin. Oke Madi, kita ke sana. Ini Pak. Waduh, mau saya bawa nih nanti kalau Bang Kumis bawa nggak bisa jalan nih. Iya Pak, benar. Sabar ya. Sabar aja. Insyaallah. Amin. Doanya aja. Selamat datang di SMPN 4 Sobang. Setelah Bang Kumis mewawancarai korban kecelakaan,
seorang pekerja bangunan proyek rehab di sekolah ini. Bang Kumis akhirnya nyampe di kawasan gedung sekolah SMP 4 Sobang. Tapi terlihat di sini sepi, tapi di sana nampaknya ada sejumlah pekerja yang memang lagi mengerjakan proyek ini. Dan nanti Bang Kumis sama Pimred dari media Sorot Desa Indonesia, Kang Panji Yuri, akan menelusuri lokasi dari proyek ini. Kang, kita ke sana Kang, yuk. Siap, ayo. Udah cukup.